Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, apa kabar anak-anak hari ini? Semoga kabarnya baik dan juga sehat ya. Jadi tadi Ustadz memberitahu saya bahwa di sana sedang hujan ya. Jadi mungkin suara Ibu tidak akan terdengar jelas, tapi tidak apa-apa, nanti Ibu akan mengirimkan materi PPT-nya kepada Ustadz supaya nanti kalian bisa membacanya lagi di sana. Kita langsung saja ya masuk ke dalam materinya. Untuk pertemuan terakhir hari ini, materinya yaitu menyusun teks laporan hasil observasi, melanjutkan materi kemarin. Ya, sebelum masuk ke pembelajarannya, Ibu ingin menyampaikan tujuan pembelajaran pada hari ini, yaitu supaya kalian dapat menjelaskan struktur teks laporan hasil observasi, lalu juga menyusun bagian-bagian teks laporan observasi, yaitu pernyataan umum, deskripsi bagian, dan juga deskripsi manfaat. Kita langsung saja masuk ke dalam pembelajaran. Struktur teks observasi. Teks laporan hasil observasi memiliki 3 struktur utama yang harus disusun secara berurutan agar teksnya runtut, mudah dipahami, dan memenuhi tujuan komunikatifnya. Di sini ada 3, yaitu pernyataan umum, deskripsi bagian, dan deskripsi manfaat. Untuk pernyataan umum sendiri yaitu pengenalan objek secara umum. Lalu yang kedua, deskripsi bagian, penjelasan detail tentang bagian atau karakteristik objek. Yang ketiga, deskripsi manfaat, kegunaan atau fungsi objek yang diamati. Selanjutnya, pernyataan umum. Bagian ini merupakan pembuka dari teks laporan hasil observasi. Di sini berupa gambaran umum mengenai objek yang diamati. Pernyataan umum biasanya memuat definisi, klasifikasi, atau pengelompokan objek secara luas sebelum masuk ke pembahasan yang lebih rinci. Ciri-cirinya menjelaskan apa objek tersebut secara umum, bisa mencakup pengertian, jenis, atau klasifikasi objek, ditulis secara ringkas, padat, dan jelas. Contohnya, padi atau Oryza sativa adalah tanaman pangan utama yang menjadi sumber makanan pokok bagi sebagian besar penduduk Indonesia dan negara-negara Asia lainnya. Fungsi bagian ini adalah memberi gambaran awal kepada pembaca tentang apa yang sedang diamati, sehingga pembaca siap menerima informasi lanjutan yang lebih detail. Selanjutnya, deskripsi bagian. Bagian ini merupakan inti dari teks laporan hasil observasi. Disinilah penulis menjelaskan bagian-bagian penting, ciri-ciri khusus, karakteristik, atau perilaku dari objek yang diamati. Penjelasan dalam bagian ini harus terperinci, sistematis, dan juga objektif.
Ciri-cirinya berisi uraian detail tentang struktur, bentuk, warna, sifat, fungsi bagian, atau karakteristik objek. Informasi disajikan berdasarkan fakta hasil pengamatan, bukan opini pribadi. Disusun secara runtut dari bagian yang paling umum ke bagian yang lebih khusus. Contohnya, tanaman padi memiliki batang yang ramping dan berruas-ruas, daunnya berbentuk panjang dan lancip, berwarna hijau muda hingga hijau tua. Bunga padi tersusun dalam malai dan bijinya yang telah masak akan menjadi beras setelah diproses. Fungsi bagian ini adalah memberikan informasi lengkap tentang objek sehingga pembaca benar-benar memahami ciri dan sifatnya. Kita masuk ke dalam deskripsi manfaat. Bagian terakhir dari teks laporan hasil observasi adalah deskripsi manfaat. Pada bagian ini dijelaskan kegunaan, fungsi, peran, atau nilai penting dari objek yang diamati dalam kehidupan manusia atau lingkungan. Ciri-cirinya memaparkan manfaat secara faktual dan logis, bisa berupa manfaat secara langsung atau tidak langsung, biasanya bersifat penutup dari keseluruhan isi teks. Contoh, padi menjadi bahan baku utama dalam produksi beras yang merupakan makanan pokok jutaan orang. Selain itu, jerami padi juga dapat dimanfaatkan sebagai pakan ternak atau bahan pupuk organik. Fungsi bagian ini adalah menegaskan pentingnya objek tersebut serta mengaitkannya dengan kehidupan sehari-hari. Kita masuk ke dalam kaidah kebahasaan teks laporan hasil observasi. Itu yang pertama, menggunakan kata benda umum. Contohnya hewan, tumbuhan, planet. Dipakai karena teks laporan observasi membicarakan objek secara umum, bukan perorangan. Misalnya kucing, ini termasuk umum, bukan kucingku si Momo, ini masuknya khusus. Lalu yang kedua, menggunakan istilah sesuai bidangnya. Contoh, klorofil, fotosintesis, mamalia. Laporan observasi harus ilmiah, jadi pakai istilah yang tepat sesuai bidang. Contohnya, kalau bahas tumbuhan, gunakanlah istilah klorofil, bukan zat hijau daun saja. Lalu yang ketiga, menggunakan kalimat definisi dan deskripsi. Contohnya, harimau adalah hewan karnivora. Definisi menjelaskan pengertian umum. Contoh, harimau adalah hewan karnivora yang hidup di hutan tropis. Deskripsi menjelaskan ciri atau detailnya. Contoh, harimau memiliki belang hitam di tubuhnya dan tubuh yang kekar. Selanjutnya kita masuk, kita lanjut di kaidah kebahasaan teks laporan observasi yang tadi ya. Ini yang keempat, menggunakan kata kerja relasional atau contoh. Adalah, merupakan, dan terdiri atas. Kata kerja ini menghubungkan subjek dengan penjelasannya. Misal, air adalah zat cair yang tidak berwarna.
Tubuh manusia terdiri atas 206 tulang. Yang terakhir menggunakan konjungsi penjelas. Contoh yaitu yang seperti serta. Digunakan untuk menghubungkan antar kalimat agar runtut. Contoh, tumbuhan memiliki bagian utama yaitu akar, batang, dan daun. Kita masuk ke dalam contoh teks pernyataan. Contoh bagian teks pernyataan umum. Di sini ada gambar mangga ya. Jadi ibu mengambil mangga sebagai contoh objeknya. Untuk pernyataan umumnya yaitu mangga adalah salah satu jenis buah tropis. Mangga banyak tumbuh di wilayah beriklim panas termasuk Indonesia. Buah mangga memiliki berbagai varietas dengan rasa yang berbeda-beda. Lalu untuk deskripsi bagiannya, pohon mangga dapat tumbuh hingga 15 meter. Daunnya berbentuk lonjong dan berwarna hijau tua. Buah mangga berbentuk bulat lonjong dengan kulit berwarna hijau saat muda dan kuning sampai oranye saat matang. Selanjutnya, deskripsi manfaat. Deskripsi manfaat, buah mangga mengandung vitamin C, vitamin A, serta serat yang bermanfaat untuk kesehatan tubuh. Mangga juga dapat diolah menjadi jus, manisan, atau bahan makanan lainnya. Selanjutnya, langkah menyusun teks laporan hasil observasi. Yang pertama, pilih objek yang diamati, contohnya seperti tumbuhan, hewan, peristiwa, atau benda. 2. Tulis pernyataan umum, berisi definisi atau pengenalan objek secara singkat. 3. Buat deskripsi bagian, uraikan ciri, bentuk, sifat, atau bagian dari objek. 4. Tambahkan deskripsi manfaat, kegunaan atau fungsi objek bagi manusia atau lingkungan. 5. Gabungkan semua bagian menjadi teks laporan observasi utuh. Dan yang terakhir, periksa kembali, cek ejaan, struktur kalimat, dan penggunaan istilah. Di sini ibu ada contoh lagi satu, yaitu kucing. Di sini pernyataan umumnya, kucing adalah hewan mamalia yang sering dipelihara manusia sebagai hewan kesayangan. Lalu deskripsi bagiannya, kucing memiliki tubuh berukuran kecil dengan bulu halus yang beragam warna seperti putih, hitam, abu-abu, atau belang. Kucing termasuk hewan karnivora dengan gigi tajam untuk mengunyah daging. Indera penglihatan dan pendengarannya sangat tajam sehingga memudahkannya berburu. Yang terakhir, deskripsi manfaat. Selain menjadi teman bermain manusia, kucing juga membantu mengurangi tikus di rumah. Kehadiran kucing dapat memberikan hiburan dan mengurangi stres pemiliknya. Jadi yang di sebelah kiri itu contoh teks laporan hasil observasi yang masih terpecah-pecah ya, sedangkan yang di sebelah kanan itu sudah tergabung menjadi satu teks. Oke, kita masuk ke dalam tugas latihan. Jadi ibu akan memberikan kalian tugas, yaitu
membuat teks laporan hasil observasi. Untuk objeknya bisa kalian lihat di sini. Di sini ada pilihannya yaitu tumbuhan, hewan, dan juga benda. Lalu yang kedua, buat teks laporan hasil observasi dengan struktur pernyataan umum, deskripsi bagian, dan deskripsi manfaat seperti yang sudah Ibu contohkan tadi. Lalu yang ketiga, periksa teks lagi, periksa teksnya kalian, apakah teks yang kalian buat itu sudah cukup benar sesuai dengan apa yang Ibu ajarkan tadi, atau jika memang belum, mungkin bisa ditanyakan lagi kepada Ibu nanti melalui Ustadz ya. Mungkin sekian itu saja yang dapat disampaikan pada pembelajaran hari ini. Semoga dapat bermanfaat untuk kalian semua ya. Sekian dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.